المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين على آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه. شاول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian kitab Aqidah Sifat 20 yang kurang lebih 2 bulanan kita libur karena memasuki bulan Ramadan. Maka malam ini insyaallah kita lanjutkan bahasan kita. Bahasan kita malam ini masih melanjutkan membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib kita imani dan yakini. Malam ini kita akan bahas sifat ma'nawiyah, yaitu sifat hayyun. Sifat ma'nawiyah masih sudah pada ingat apa itu ma'nawiyah? Yaitu sifat sebutan bagi zat yang bersifat ma'ani, mulazamah, kelaziman bagi zat yang bersifat ma'ani. Allah itu sifatnya hidup, maka disebut dia zat yang maha hidup. Seperti itu. Artinya yang hidup, maka mustahil yang mati. Dalilnya yaitu dalil sifat hayat, yaitu sifat ma'ani hayat yang kemarin apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin yang meyakini itu hendaklah senantiasa banyak tawakal pada Allah Ta'ala, yakni serahkan diri kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal, ehwal jua adanya. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang keberapa ini, yang ke-16 daripada sifat wajib yang wajib kita imani daripada sifat-sifat Allah, yang kita sebagai seorang mukallaf yang ahli sunnah wal jamaah wajib mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang begitu banyak sekali, yang tidak terhitung jumlahnya. Adapun yang 20 ini yang kita diperintah mengimaninya secara tafsil, terperinci detail dengan pemahamannya, dengan dalilnya, dengan cara mengimaninya. Nah, malam ini kita masuk ke pembahasan yang ke-16, yaitu hayyun, artinya yang hidup.
Zat yang maha hidup. Seperti keterangan yang dulu ketika kita bahas masalah sifat hayat, di antara fungsinya kita mengkaji sifat-sifat Allah ini, yang pertama untuk kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan kita mengenal zatnya, karena zat Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, tidak akan bisa kita. Bahkan kalau kita coba-coba memikirkan zatnya Allah itu, maka nanti kita akan terjatuh kepada kesyirikan atau kekufuran. Tidak boleh kita memikirkan zatnya Allah itu, pasti kita akan jatuh kepada kesyirikan, kekufuran, atau tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dilarang. Maka sering yang sampaikan kaulnya ulama, Al-Imam Malik beliau katakan, al-bahthu an dzatihi jalla wa ala kufrun wa syirkun. Membahas, meneliti zatnya Allah itu maka bisa menyebabkan kita syirik atau kufur. Terus bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah? Maka ulama kita yang pakar akidah mengarahkan kita, kenallah Allah itu dengan mengenal sifat-sifatnya. Jadi kita kenal Allah itu dengan kita kenal sifatnya, bukan zatnya. Dilarang kita oleh Nabi, la tafakkaru fi dzatillah. Jangan sekali-kali kamu memikirkan mengenai zat Allah, karena enggak mampu kita. Terkadangan yang nampak saja ini makhluk-makhluk Allah ini banyak sekali yang kita tidak paham, padahal sama dengan kita. Bagaimana dengan zat diri Allah yang tidak bertempat, tidak berhajat, tidak berupa, tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak gerak, tidak diam? Bagaimana kita bisa memahami itu? Maka kita dilarang. Maka kenallah dia dengan kamu mengenal sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Untuk supaya membentengi akidah kita daripada akidah-akidah yang tasbih atau yang mujassimah, yang mentajsimkan Allah atau yang menyerupakan Allah daripada makhluk. Karena akan ada kelompok-kelompok yang Islam juga, yang mereka meyakini bahwa Allah itu punya tangan, punya mata, bertempat, sama halnya dengan makhluknya. Nah itu kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh seperti itu. Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu sedikit pun tidak serupa dengan makhluknya, sedikit pun tidak serupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang menyerupai zat diri Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang, maka kita mengkaji ilmu akidah seperti ini untuk membentengi. Dalam Al-Quran yang sering juga yang sampaikan larangan Allah, fala tadribu lillahil amsal. Ini kata Allah dalam Al-Quran, jangan kalian buat permisalan kepadaku, kata Allah. Permisalan apa? Kita serupakan Allah itu dengan makhluk. Maraita Allah berdua penyeriuk, Allah duduk, Allah berjalan, Allah sama halnya dengan kita. Maka itu tidak boleh. Nah, itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian juga ya diantaranya supaya kita semakin dekat dengan Allah, semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayyun artinya yang hidup. Nah, harus kita pahami. Allah itu zatnya maha hidup. Kita pun hamba-hambanya daripada makhluk-makhluk Allah ini, ada yang Allah ciptakan hidup. Kan makhluk Allah ini ada dua, ada yang makhluk mati, ada yang makhluk hidup. Nah, kayak kita, binatang, ikan, burung dan sebagainya itu makhluk hidup. Ada yang mati seperti bebatuan dan sebagainya itu mati. Nah, harus kita bisa memahami dan mengerti. Jangan pernah kita samakan hidupnya Allah yang maha sempurna itu dengan hidupnya makhluk-makhluknya ini. Nah,
Makanya kita ngaji akidah supaya kita tahu tempat perbedaannya. Kita hidup, Allah pun juga hidup. Yang pertama, Allah itu hidupnya hakiki, zati. Hakiki zatnya maksudnya apa? Hidupnya itu tanpa ada pelantara. Allah itu hidup, entah itu diciptakan, entah dilahirkan, entah dibuat dan sebagainya. Nah, yang selain Allah, makhluk hidupnya, hayatnya itu dihidupkan dia. Kita manusia ini, makhluk-makhluk yang lain semua hidupnya dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ada pelantara-pelantaranya. Kalau kita manusia ini pelantara hidup apa? Kalau bahasa Sasaknya nyawa, kalau bahasa Indonesianya roh, bahasa Arab juga roh. Itu pelantara kita ini hidup pakai roh. Selagi roh itu masih ada, tetap hidup. Karena itulah yang Allah berikan kepada diri kita manusia dan sebagian makhluknya itu, jika rohnya ada akan bisa hidup. Tetapi kalau rohnya sudah dicabut, sesehat apapun dia, sekuat apapun dia, pasti mati sudah. Pasti mati. Jadi pelantara terbesar hidup manusia adalah roh. Walaupun ada orang tabrakan sampai patah kakinya, patah tangannya, tapi ketika rohnya masih ada, Allah tetapkan di jasadnya tidak akan mati. Walaupun semua rusak badannya, selagi rohnya masih ada bakalan mati. Kapan seseorang itu mati? Ketika rohnya sudah dicabut oleh Allah. Walaupun dia sehat, baru selesai olahraga, kok tiba-tiba Allah berkehendak nyuruh malaikat cabut, seketika itu mati, walaupun tanpa ada sebab kematian. Nah, maknanya kita manusia ini semua pelantara hidup kita adalah roh. Jika roh itu ada, hidup kita. Jika roh dicabut, mati. Paham ya? Itu kita. Ada juga sebagian makhluk Allah yang pelantara hidupnya itu, ini juga pernah dulu yang jelaskan. Kayak lampu ini kan makhluk Allah juga, ini kipas, ini HP, mikrofon. Inilah, ini kan makhluk Allah. Dia juga hidup. Pelantara hidupnya apa? Listrik atau setrum. Ini kipas, lampu ini lamun dana setrum, dinara gunana, dinara manfaatnya. Ini juga mikrofon HP ini lamun dana setrum, dinara manfaatnya. Jadi dia bisa hidup, berfungsi, bisa digunakan, dimanfaatkan tatkala ada setrum. Sebagian makhluk Allah itu pelantara hidupnya. Sebesar apapun ini lampu ini, secantik, sehebat, sebesar apapun wattnya, tapi setrumnya nggak ada gunanya sudah. Malah manes-benesin. Ini HP walaupun harganya miliaran, canggih, berlapis emas, tapi kalau nggak ada setrumnya, pada marah batu bate, nggak ada fungsinya. Nah, kapan ada fungsinya? Jika ada setrum masuk, dia akan bisa. Nah, juga ada sebagian makhluk-makhluk Allah itu pelantara hidupnya itu dengan apa? Dengan bensin atau minyak atau petrol atau gas, seperti mobil, pesawat, apa itu pakai bensin. Selagi ada bensinnya, minyaknya, dia akan bisa nyala. Ada juga dan pelantara air, ada pelantara tanah dan sebagainya. Nah, itu makhluk tidak akan bisa dia hidup tanpa pelantara, nggak bisa. Nah, yang hidup tanpa pelantara, yang zati, yang hakiki, hanya zat diri Allah. Maka yang selain Allah itu pelantara. Jika pelantaranya itu dicabut, mati sudah, nggak bisa apa-apa. Maka tidak permanen hidupnya makhluk-makhluk ini. Dia hidup jika dikehendaki oleh Allah. Jika Allah letakkan sebab hidupnya, hidup. Kalau Allah cabut, mati. Nah, zat diri Allah tidak ada perante, tidak boleh pelantara. Maka karena Allah itu zati hakiki hidupnya itu, maka tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan. Maka di sini dalam dalilnya disebutkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, berserah kamu kepada zat yang hayyun, yang hidup, la yamut, yang tidak akan pernah mati. Jangankan mati, kalau mati itu kejauhan, lelah, capek, ngantuk, bosan, sakit, nggak akan pernah
menimpa zat diri Allah yang maha sempurna, apalagi sampai mati. Kalau sampai Allah ini sedikit saja lengah, lupa atau lalai, maka hancur alam semesta ini. Satu sama lain akan bertabrakan, akan perhamburan. Nah, makanya Allah nggak akan tersentuh yang namanya kekurangan, apalagi kematian. Wa ma rabbuka nasiya, tidaklah Tuhanmu itu akan lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak akan pernah menyentuh Allah itu ngantuk, ngantuk apalagi sampai tertidur. Paham ya? Nah, itulah kesempurnaan zat diri Allah, sifat hidupnya tanpa pelantara. Maka tidak akan pernah terjadi perubahan-perubahan pada diri zat Allah karena dia hakiki hidupnya. Paham ya? Yang hidup, maka mustahil yang mati. Maka mustahil zat diri Allah itu mati, nggak akan dicerna oleh akal. Dia zat yang menciptakan kehidupan pada makhluk-makhluknya, kok dia itu mati? Nah, akal kita nggak bisa mencerna, mustahil terjadi seperti itu. Maka yang menciptakan makhluknya hidup kemudian mati dan hidup lagi, tentunya itu yang menciptakan itu zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Jadi kita ini hakikatnya hidup atau mati permulaannya? Permulaannya kita ini ada atau tidak ada? Tidak ada. Maka dalam Al-Quran disebutkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal maut. Jadi pertama diciptakan oleh itu kematian, tidak ada baru ada. Dari tidak ada baru ada. Jadi sebelum ada kematian, kehidupan itu Allah sudah ada. Maka Allah enggak terkait dengan kehidupan dan kematian. Allah di luar itu. Dia yang menciptakan hidup dan mati, Allah Ta'ala. Maka mustahil Allah itu mati ya. Karena Allah itu di luar namanya hidup dan mati. Dia yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang bikin sedih, yang bikin susah, yang bikin macam-macam itu Allah. Maka mustahil mati. Seperti yang katakan tadi, janganlah mati terlalu jauh itu bagi zat dari Allah. Allah lengah sedikit saja dari mengontrol alam semesta ini, maka hancurlah alam semesta. Paham ya? Nah, maka ini kita tanamkan dalam hati kita akan kesempurnaan hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah dalam Al-Qur'an, yaitu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kalian, bertawakallah, serah segala urusanmu apapun itu, baik urusan dengan dirimu, dengan keluargamu, dengan rakyatmu, dengan hartamu, dengan pekerjaanmu, semua serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu hayyun la yamut, senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Kalau kita serahkan kepada selain Allah itu pasti akhirnya kecewa. Yang alim kok bersandar kepada kealimannya, kepandaiannya, kecewa. Alim ini, keilmuan ini bisa hilang, bisa lupa, bisa hilang, bisa lupa. Kepada harta juga kalau kita bersandar, harta itu bisa hilang, bisa bangkrut dan sebagainya. Jabatan juga begitu. Apapun keadaan kita, jangan pernah bersandar kepada yang selain Allah. Istri jangan terlalu bersandar kepada suami. Suami juga jangan terlalu bersandar kepada istri. Kenapa? Karena lemah semuanya itu. Lemah. Kita punya suami, bisa kadang dia lupa, kadang bisa dia marah, kadang dia bisa sakit hati, dia macam-macam akan terjadi perubahan. Maka kalau kita seutuh-utuhnya bersandar kepada suami, kalau tanpa suami saya nggak bisa, oh bahaya. Kan suami kita juga manusia dan akan bisa mati juga. Nanti kalau sudah mati kecewa kita. Bersandar dengan harta juga, oh kalau saya punya harta saya akan bisa ini, oh enggak bisa. Harta itu bisa hilang, bisa hancur. Dengan sekejap mata Allah bisa hancurkan. Bisa dengan harta ini kita mulia, bisa dengan harta ini kita sengsara. Maka bersandarlah kepada zat
yang hayyul ladzi la yamut, yang senantiasa hidup. Walaupun kita alim kita kayak apa, hebat takwa kita kok kayak apa, jangan pernah bersandar kepada kealiman ketakwaan kita, tapi tetap bersandar kepada Allah. Paham ya? Setinggi apapun jabatan kita, walaupun kita mampu ngatur ini semua sudah, jangan pernah bersandar kepada kemampuan kita, bersandarlah kepada Allah. Jangan pernah mengatakan oh masih aku ada aman, jangan. Allah itu mampu merubah keadaan dengan sekejap, tapi bersandarlah kepada Allah yang akan menemani kita ketika di alam perut ibu kita, sekarang di dunia ini, sampai nanti kita mati, sampai kita perjalanan di akhirat, tetap Allah tidak akan pernah jauh dari kita. Tapi kalau yang lain selain Allah, maka ada kaul ulama itu mengatakan lau ta'lamu marra sur'ati sayansakan nas ba'da mautik walan ta'ish litarda ahadan siwa rabbik. Kalau kamu tahu bagaimana cepatnya manusia itu melupakan kamu selepas kematian kamu, kamu tidak akan ingin hidup di dunia kecuali hanya untuk meridhoi Tuhan. Manusia cepat sekali melupakan kita. Kalau kamu tahu begitu cepatnya manusia lupa itu ini selepas kita mati, walan ta'ish litarda ahadan, kamu tidak akan mau hidup di dunia ini litarda ahadan, untuk meridhoi seseorang kecuali Allah. Jangankan kita mati, kita masih hidup ada banyak kita ditinggalkan orang. Oke, kita sukses, orang dekat kepada kita pasti bangkrut, telang. Oke, ketika kita sehat banyak kawan kita, tapi kita sakit satu-satu meninggalkan kita. Itu masih hidup, apalagi sudah mati. Maka kalau kita tahu seperti itu, ngapain kita berserah kepada manusia, bertawakal kepada manusia? Hidup doang kadang ini lupa, kadang si tebeng kepeng, kadang si impan ya, si urus-urusan lagu tiba-tiba khianat. Padahal buat anda korban ya. Ini terjadi dek. Ini dek. Itulah manusia. Tetapi Allah hendak ketika kita di dunia, Allah tetap dekat dengan kita. Ketika kita berada dalam kebaikan, bahkan ketika kita maksiat itu Allah nggak pernah jauh dari kita. Jangan pernah mengatakan ketika kita maksiat Allah jauh dari kita, jangan. Apapun keadaan kita, Allah itu tetap dekat. Maka kalau kita ke dalam hadis kan disebutkan ketika seseorang itu melakukan satu kesalahan, jika dia ingin bertobat, dia mendekat denganku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan beradi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengatakan ketika kita berbuat suatu kemaksiatan terus Allah itu jauh dari kita, tidak, tetap dekat. Cuman karena banyaknya kelalaian dosa itu terasa oleh itu jauh. Allah itu tidak pernah jauh. Enggak ada yang membuat Allah terhijab apapun itu. Paham ya? Tuh, ketika kita taat Allah tetap membersamai kita, ketika kita maksiat pun Allah tetap menunggu kita kapan kita mau tobat. Allah itu kalau ada orang bertobat siang hari, Allah tunggu malam tobat nanti ini. Maksiat malam, Allah tunggu siang tobat nanti. Dan terus ditunggu oleh Allah sampai kapan? Sampai nyawana selagi belum sampai tenggorokan. Maka jangan pernah kita putus asa. Dan jangan pernah kita ponis seseorang walaupun sebesar apa maksiatnya, jangan pernah kita katakan oh bagi anda jadi narak tobat, jangan. Allah itu tetap dekat kepada hambanya sebesar apapun dosanya, asal dia tidak kufur syirik, tetap akan bisa diampuni. Allah tunggu kapan dia bertobat. Sampai kapan? Sampai dua hal, sampai ketika nyawa di tenggorokan dan ketika matahari terbit di sebelah barat. Itu pintu tobat tetap dibuka oleh Allah, tetap Allah tunggu, tetap Allah dekat dengan kita. Ketika kita mati nanti di kubur, Allah tetap bersama kita. Ketika di mahsyar ribut-ribut, Allah tetap bersama kita. Di sirat, di mizan, tidak pernah dilepas kita oleh Allah. Maka hidup kita di dunia ini bergantunglah kepada Allah. Lamun temele kuat, lamun temele hebat, lamun temele luar biasa, maka bersandarlah kepada zat yang maha kuat, yang maha hebat dan maha luar biasa kuatnya. Lagu ulama selain Allah ia masih butuh kepada sandaran, maka kita akan
kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Maka selepas kita tahu Allah itu zatnya maha hidup, tidak akan pernah lelah, capek, apalagi mati, maka sikap kita sebagai mukmin apa? Yaitu senantiasa banyak bertawakal, berserah diri kepada Allah dalam setiap hal ihwal adanya. Semua urusan kita serah kepada Allah. Yang kaitan dengan diri kita, jangan bersandar dengan diri kita. Oh aku pandai, aku pintar, aku kuat, aku hebat, aku mampu. Jangan. Sedetik Allah bisa mencabut kepintaran kita ini, sedetik Allah bisa mencabut keahlian kita ini, kesehatan kita ini, harta kita, Allah mampu. Maka jangan bersandar, apalagi sampai bangga diri, sombong dengan kemampuan kita. Jangan bersandar kepada harta kita. Kalau kita orang kaya, tetap bersandar kepada Allah. Ini harta titipan Allah, datang karena kasih sayang Allah. Aku mampu mendapatkannya karena aku diberi kemampuan oleh Allah. Sandarkan semua kepada Allah, supaya kita tidak bangga diri, merasa kita memiliki ilmu alim, maka sandarkan kealiman itu dari Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu, sehingga dalam ilmu kita tidak bermaksiat kepada Allah. Dalam jabatan kita juga begitu, dapatnya titipan Allah, Allah yang berikan, maka gunakan sebaik-baiknya. Kita yang jadi rakyat, apapun kondisi kita, tetap sandar kepada Allah. Paham ya? Nah, kalau kita mau sukses hidup kita, ya dekatkan diri kita kepada zat yang maha pemberi kesuksesan. Jangan jauh-jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Wallahu a'lamu bishawab. Ya hakikatnya memang seperti itu. Hakikat hidup ini sebenarnya itu berhajat lek saya. Lek makanan atau lek Allah Ta'ala, lek senina atau lek Allah Ta'ala, lek harta atau lek Allah Ta'ala. Hakikatnya lek saya, lek Allah. Ibu-ibu lek saya, lek Allah Ta'ala. Lamun ibu-ibu dia tebang pertolongan Allah Ta'ala, semama dia jadi merarik bau dia Allah Ta'ala geraan bau, maka kita berhajat geraan hati semama itu saya Allah, segeraan hati sendiri hati saya Allah. Hakikatnya kita berhajat Allah Ta'ala. Ketika kita makan, makanan ini bisa menjadi penyebab kita sakit, sehat, bahkan bisa menyebab kita mati. Makanan ini, kalau kendaki kita jadi sehat ya. Kalau dengan makannya kalau kendaki kita sakit, sebab makannya loh kendaki kita mati mati. Bisa enggak? Maknanya kita hajat kepada makanan atau pertolongan Allah di makanan itu? Pertolongan Allah. Luai anak muda berharap lamun ke merarik kanca seaninan ini sesugih ini jak aku bahagia wah. Mari merarik berantakan hidupnya. Arab artis merarik kanca senina akad nikahnya lek Ka'bah. Lalu umroh langsung akad nikah lek itu. Ule-ule sebulan cerai. Kenapa? Karena enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun hajat kita itu kepada Allah. Kita bukan berhajat kepada makanan, kepada istri, kepada anak, kepada apapun. Kita berhajat kepada pertolongan Allah yang letakkan pada istri kita, pada makanan kita, pada jabatan kita. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah pada jabatan kita, dengan jabatannya Allah bisa celakakan kita, hinakan kita. Kalau kita nggak ditolong dengan pertolongan Allah di istri kita ini menjadi penyusah hidup kita. Kalau kita nggak ditolong dengan pertolongan Allah atas ilmu kita akan membawa kita menjadi sesat. Maka pada hakikatnya setiap apapun itu ahwal keadaan kita berhajat kepada pertolongan Allah. Ini yang minum ini kalau nggak ditolong oleh Allah bisa minum ini jadi penyakit. Maka sikapnya orang mukmin apapun itu dikedepankan Allah. Minimal apapun keadaannya bismillah. Ingat Allah. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu memang hakikat keadaan. Maka hendaklah kita sebagai mukmin yang meyakini Allah itu maha hidup, maka sandarlah kepada Allah itu supaya kita tidak kecewa. Kalau kita bersandar kepada selain Allah pasti kecewa. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku tidak pernah merasa kekecewaan yang sangat
tatkala aku menyerahkan urusanku kepada selain Allah. Kalau sudah serahkan urusan kepada selain Allah, karena yang kita serahkan yang selain Allah itu semua lemah juga, bisa lupa, bisa sakit, bisa lelah, bisa capek, bisa mati. Coba kita jadi ini harap-harapan, oh ini bos nih hebat, ini ternyata hianat, oh ini anak buah ini dipercaya ternyata hianat. Itulah maka kita percayakan kepada makhluk dan kita titipkan kepada Allah. Ya Allah, aku melalui anaknya, ya Allah, jadikanlah anak istriku jadi orang yang membahagiakanku. Maka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nafikan kemampuan kita untuk mendidik istri kita, enggak. Tetap kita didik, tapi serahkan banyak-banyak doa kepada Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Nanti insyaallah Allah akan bimbing ahli keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Dipaham ini ya? Nah, ini kan kita ngaji akidah. Adik itu betul-betul zahir batin tennya menghadap kepada Allah. Mau tidak mau, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Allah suka tidak suka, senang tidak senang, kita akan kembali kepada apapun kondisi keadaan kita. Maka sebelum kita berhadapan dengan Allah, kita dekat-dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan dekatkan kita kepada dunia, karena semakin umur kita maju semakin kita akan tinggalkan dunia. Semakin dekat puasa kita dengan Allah, maka semakin kita dekat-dekat, banyak ingat Allah, supaya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada yang mau tanyakan? Paham tapi ini? Nah, tanyakan. Cukup insyaallah. Ibu-ibu mungkin ada tanyakan? Banyak zikir, banyak ingat Allah. Setiap saat ingat Allah. Bagus zikir kita amalkan. Allah, Allah itu dalam hati kita. Ketika mau tidur, Allah dalam hati. Zikir ismu zat diarahkan oleh ulama kita. Zikir ismu zat, zikir lafaz Allah itu. Ketika kita tidur, tetap hati kita, supaya tetap kita ini dengan Allah. Sehingga nanti kita dikubur itu kita akan ingat Allah. Ketika di mahsyar keadaan genting, tetap kita ingat Allah. Siapa ingat Allah di saat itu aman. Dikubur kita tetap hati ingat Allah, aman. Di mahsyar di ngeri keadaan itu aman. Tapi lamun itu halatah di dunia ini ingat Allah, ada itu ingat Allah. Cuma di kubur ketakutan tok isina, di mahsyar ketakutan tok isina. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kedekatan dengan zatnya. Al-hadhini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salatullah, salamullah ala taha sin habibillah wa salna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.